Oke, kita masuk ke secret 14. Ya, di sini ada rumus 2 kali 2, harusnya kan 4 ya. Tapi ternyata 2 kali 2 tidak harus 4. Jadi Bapak Ibu di sini bisa lihat, saya juga ambil gambarannya adalah duplikasi itu merupakan kunci sukses dalam multilevel, Bapak Ibu. Inti dari tahapan duplikasi itu adalah mengajarkan kerja kita supaya bisa mengajar rekan kerja yang lain. Oke, jadi Anda lihat di level 1, 2, 3, 4, kemudian di tabel sebelah kanan, ya, ini yang kalau Anda lihat kursor saya, maka di sini kita lihat pertambahan orang tuh cuma 1. Ya, seandainya 2 ini kita tambahkan 1 jadi 3, 3 ini kita tambahkan 1 jadi 4, 4 ini kita tambahkan 1 orang saja, terlihat perbedaan jumlah rekan kerja ini kedalaman 2, kedalaman ketiga, dan kedalaman keempat. Coba Anda lihat. Ya, jadi di sini Anda lihat di sini bahwa terjadi perbedaan yang sangat signifikan, ya. Jadi kalau Anda mensponsori 2 orang saja, maka 2 orang itu Anda dampingi untuk menghasilkan lagi 2 orang, maka ada 4 orang, 8 orang, 16 di level keempat, ya, di tingkatan keempat. Tetapi kalau Anda punya 5, beda banget ya. Dari 2 ke 5, itu nambahnya cuma 3 orang, tapi jumlah orangnya jadi 625. Jadi Anda diharapkan untuk mencari 5 orang yang serius aja. Cukup 5 orang yang serius terlebih dahulu. Ya. Lebih efektif daripada Anda bekerja dengan 60 orang first line. Jadi jangan sampai Anda saking senengnya closing, saya closing, saya closing. Anda fokus di 27,5% BV-nya, tapi Anda lupa untuk fokus di pembinaannya, maka ini akan jadi problem yang cukup berat nantinya. Kenapa? Anda nggak akan punya orang yang jadi aktif atau orang yang menjadi tim Anda, gitu ya. Jadi dengan 5 orang yang serius, kita bisa bekerja ke dalam, kita bisa mengajarkan semuanya pada 5 orang tersebut sampai mereka bekerja mandiri serta memulai jaringannya sendiri. Oke ya, Bapak Ibu, semoga bisa dipahami. Kita masuk dulu ke secret 15, yaitu komitmen untuk aktif. Banyak downline, tapi tidak ada yang aktif. Itu kan biasa dialami oleh beberapa rekan-rekan yang sudah berjalan sekian lama, sudah sponsoring cukup banyak orang, katanya rekrut banyak orang, tapi kok nggak ada yang aktif. Ya, seakan-akan yang disalahkan itu adalah upline-nya, yang disalahkan downline-nya, atau menyalahkan orang lain. Bapak Ibu, jangan terlalu sibuk closing first line. Tapi Anda tidak mengajarkan caranya untuk berhasil. Anda bisa baca itu di halaman 110, 111 sampai 112. Ya, bagaimana Montana di sini dikatakan dia ahli closing, ya, dia closing sebanyak-banyaknya. Seakan-akan dia menjadi penjual yang hebat banget. Ya. Tapi pada saat Anda jual produk sebanyak-banyaknya itu hanya keuntungan jangka pendek. Omset yang besar itu singkat, karena penjualan saja tidak membentuk jaringan yang kuat. Karena hanya berhenti pada level pertama saja. Jadi mudah hancur. Ya, ibarat akar itu akar serabut, ya, akar yang muda, ya, kalau kita lihat ada pohon seperti pohon apa ya yang serabut, ya. Itu begitu kita angkat aja udah copot langsung, ya, gitu. Jadi karena apa? Tidak kuat jaringannya, tidak kuat akarnya, gitu ya. Solusinya gimana? Kita harus minta komitmen dari para downline kita. Kita harus memiliki komitmen untuk membantu downline kita. Sehingga caranya gimana? Caranya dampingi downline kita training, dampingi downline kita presentasi, dampingi downline kita belajar. Jadi pada saat kita training seperti saat ini, ya mudah-mudahan upline Anda juga ada di ruangan ini, gitu ya. Tapi kalau nggak ada, nggak masalah, karena ini kan bisnis Anda sendiri, ya. Tadi di awal udah diingatkan. Ya, kembali ke secret 16, ada kembali ke sekolah. Arti pensiun di sini artinya kita tidak pergi bekerja kecuali jika kamu ingin. Ya, banyak orang hari ini dipaksa pensiun, ya. Kondisi pandemik ini banyak orang dipaksa pensiun, tapi sebenarnya mereka masih butuh uang. Oke. Kalau kita kembali ke sekolah, di sini dibahas ada 3 poin, 4M, pengalaman, diskusi, dan konsultasi. Anda bisa lihat di sini 4M itu adalah menghadiri pertemuan. Ya, di sini kalau kita di bisnis HDI, Anda harus ikuti 5 training dasar, Anda harus sering ikut grup meeting. Ya, M yang kedua itu mendengarkan audio, Anda bisa dengarkan melalui VIP channel, ya, video motivasi, CD-CD, testimoni produk,
teknisnya gimana, teknik closing, teknik follow up, teknik edifikasi, teknik prospecting, itu semua ada diajarkan. Jadi Anda harus mendengarkan audionya. Kemudian yang berikutnya adalah membaca buku. Anda harus tahu produknya, Anda tahu harus people skill itu, Anda harus tahu gimana cara komunikasi yang baik, Anda tahu cara mengembangkan dirinya seperti apa, Anda juga akan dibentuk leadership-nya untuk menjadi seorang leader di bisnis ini. Ya, dan yang keempat itu menonton video motivasi, ya, entah motivasi, entah gambaran yang lebih luas lagi tentang sebuah bisnis. Yang kedua adalah pengalaman. Di sini kalau kita lihat di halaman 117, ya, pengalaman itu adalah berani melakukan sesuatu yang baru. Jadi kita tuh akan dihadapkan dua keadaan, berhasil atau gagal. Tapi kalau kita nggak mencoba, kita nggak tahu bahwa kita ada kemungkinan loh kita berhasil. Oke, jadi dari kesalahanlah kita belajar sesuatu yang baru. Di bisnis HDI Anda nggak perlu takut salah. Anda justru dengan salah Anda belajar hal yang baru. Bedanya kalau di bisnis HD Anda salah, ya di MLM Anda salah, Anda tinggal mengulangi, gitu ya. Kemudian di halaman 118 di sini dikatakan diskusi atau konsultasi. Diskusi atau konsultasi lakukanlah sesering mungkin. Kalau di buku ini Steve bilang sebaiknya dilakukan secara rutin. Saya setuju. Saya berharap Anda lakukan rutin konsultasi dengan upline Anda hari ini. Dan untuk segala sesuatunya di bisnis ini, kita harus mempelajari dengan baik. Karena ada pengetahuannya. Kita tahu bahwa hal pertama dan utama adalah belajar. Ya, jadi Bapak Ibu, bagi Anda yang mau berhasil di bisnis ini, ayo kembali ke sekolah. Ayo belajar. Ya, cuma sekolahnya ini namanya apa? Sekolahnya adalah sekolah kehidupan yang kita kenal dengan support system namanya Billionaires. Ya, oke, kita masuk ke secret 17, secret yang dikenal juga duplikasi. Saya nggak banyak di sini, cuma saya ambil garis gambaran ya, seperti di halaman 123 adalah presentasi, mendampingi downline untuk sponsoring, atau kita memutuskan kita mau jadi pengecer atau mau jadi distributor, dan yang keempat adalah bagaimana kita menduplikasikan untuk komitmen belajar. Ya, ini sama dengan secret 14 kalau Anda baca nanti ya detailnya itu sebenarnya juga ditekankan hal yang sama di secret 14 tadi. Jadi secret 17 ini bagaimana kita menduplikasikan ke rekan kerja kita untuk kita punya pola pikir yang benar. Ya, saya mungkin di sini terlewat. Secret 18 itu adalah mata uang kita itu adalah waktu. Ya, jadi pentingnya kita menaruh prioritas intinya, ya. Pentingnya kita menaruh prioritas dan seorang pengusaha yang sejati, ia menginvestasikan keuntungannya untuk membeli alat. Jadi Bapak Ibu, di halaman 128 sampai halaman 132, itu adalah gambaran bagaimana kita sebaiknya itu menginvestasikan apa yang kita punya. Waktu kita dapat bonus pertama, jangan langsung diburu buat jajan gitu ya, tapi ayo diinvestasikan lagi dengan beli buku, dengan langganan VIP channel gitu ya. Jadi kita punya waktu tuh sama 24 jam. Tapi seberapa mau kita melakukan bahwa sejamnya kita itu mau dinilai berapa. Kalau Anda menjadi seorang karyawan atau profesional dengan bekerja di sebuah perusahaan, Anda bisa hitung kok. Value Anda per jam itu berapa. Tinggal Anda bagi dengan 200 jam atau 160 jam. Ya, tinggal berapa jam Anda bekerja satu bulan. Maka Anda tahu nilai Anda tuh per jam tuh dinilai oleh perusahaan Anda tuh berapa. Tapi kalau di bisnis ini, Anda tuh bisa menentukan sendiri. Anda mau dinilai per jamnya tuh berapa. Anda yang tentukan sendiri. Oke, kita masuk ke secret 19. Itu di halaman 134 sampai halaman 136. Ya, ini diilustrasikan tentang nelayan menebar jala dulu baru dapat ikan. Ya, seorang mahasiswa untuk dapatkan ijazah S1 dia harus belajar dulu, dia harus skripsi dulu, dia harus sidang dulu, gitu ya. Jadi apa? Ada usaha, ada hasil. Di bisnis HD gimana? Kalau mau dapat downline aktif baru kerja keras. Ya, ada orang bilang gini, ya ntar deh kalau udah ada yang aktif baru saya kerja. Ntar deh kalau saya udah dapat penghasilan, saya baru mau berlangganan VIP channel. Nanti deh orang saya belum dapat bonus, kok saya disuruh beli buku.
Ayo pola pikirnya adalah investasi dulu. Ya, Anda kerja keras dulu. Di awal Anda belajar dulu selengkap-lengkapnya. Baru Anda boleh berpikir Anda akan dapat bonus besar. Tapi jangan Anda berharap dapat bonus dulu, baru Anda mau training. Wah, itu terbalik ya pola pikirnya. Sama seperti ini digambarkan di halaman 134, nggak ada tuh orang tuh karyawan bilang, saya digaji dulu sekian baru saya mau bekerja di perusahaan Bapak atau Ibu. Nggak bisa. Kerja dulu sebulan, baru Anda dapat gaji. Oke? Karena tidak ada hasil yang bisa diperoleh tanpa usaha. Anda harus kerja keras dulu, baru Anda dapat hasil. Anda harus berusaha dulu, belajar untuk bisa presentasi, harus belajar dapetin downline, Anda bimbing, baru punya Anda jaringan yang besar. Jadi tidak mungkin Anda berharap ada downline yang tiba-tiba mandiri gitu ya. Tidak Anda pernah bina, tidak pernah Anda bimbing, tiba-tiba berhasil jadi distributor besar, jaringan tiba-tiba mandiri. Wah, itu blessing ya kalau Tuhan memang mengadakan mujizat atau miracle, tapi sebaiknya lah, ya sebaik-baiknya kita bekerja dulu Bapak Ibu, bermain kemudian. Ya, jangan sampai kita bermain sekarang, kita harus bekerja kemudian. Ya, mana yang kita pilih?